1 jam lebih dekat nanti kita akan mengulik masa kecil. Tapi sebelum menuju ke sana, kita lihat dulu ini ada beberapa artikel yang akan kami konfirmasi ke Prof. Yusril. Yang pertama berikut ini, tanda Yusril soal teroris, PKL dan Satpol PP yang direspons santai oleh HO. Jadi memang saya mengamati perkembangan sesudah terjadinya insiden peledakan bom dan granat dan penembakan di sekitar Sarinah di Jalan Tamrin. Dan banyak jok-jok juga ya. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, Pak Kiai, apakah teror di Jalan Tamrin itu dapat dikatakan sebagai jihad? Pak Kiai mengatakan, oh, kalau jihad itu di jalan Allah, ini di Jalan Tamrin, jadi bukan jihad. Jadi itu satu jok saja. Lalu memang ada kisah tentang Pak Jamal, ya, seorang penjual sate Madura yang tidak pernah merasa takut dengan teroris begitu. Dan setelah itu saya lihat amati perkembangan ya. Jadi saya sambil ketawa-ketawa saya mengatakan ternyata bagi pedagang kaki lima di Jakarta mereka sama sekali tidak takut dengan teroris meskipun dikendalikan oleh ISIS dari Syria. Yang mereka takuti ternyata adalah Satpol PP yang dikendalikan oleh Pak Ahok dari Balai Kota. Tapi terorisme yang terjadi di Jalan Tamrin kemarin ini memang mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menanggapinya dengan serius, ada yang dengan santai, bercanda dan lain-lain begitu. Ada yang marah juga begitu. Jok-jok seperti ini tidak dilontarkan oleh Pak Yusril begitu. Apa tidak ada rasa tidak sensitif gitu, Pak? Bukan. Saya barangkali salah seorang yang pertama-tama kali ikut menangani masalah terorisme itu. Undang-undang yang berlaku sekarang ini tentang terorisme itu, pemberantasan kegiatan terorisme, itu saya dan kawan-kawan mendraft dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi saya sudah melakukan studi, waktu itu saya jadi Menteri Kehakiman tentang terorisme ini. Tiba-tiba terjadilah peledakan bom di Bali. Ternyata polisi maupun tentara itu tidak bisa bertindak apa-apa. Bagaimana kita mengatasi terorisme ini? Karena kita tidak punya landasan hukum untuk menindak dan mengatasinya. Yang kita punya hanya KUHP, Undang-Undang tentang Senjata Api tahun 54, yang semua itu tidak bisa mengcover kegiatan yang disebut dengan terorisme. Itu semua peraturan-peraturan tentang kejahatan biasa. Sementara terorisme itu kejahatan yang sebenarnya tidak biasa. Nah, lalu hanya dalam waktu beberapa hari kami kemudian berhasil menyiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang terorisme. Maka jadilah Perpu nomor 1 tahun 2002. Tapi oleh karena itu Perpu sudah disahkan 10 hari, berapa hari sesudah terjadinya bom Bali, maka saya memperlakukan retroaktif bom Bali itu sampai dengan peristiwa terjadinya peledakan bom itu. Lahirlah 2 Perpu terorisme dan ada yang menuduh bahwa Perpu terorisme itu akan memberangus Islam dan sebagainya. Saya menolak kalau terorisme itu dikaitkan dengan Islam. Ya, saya pikir yang di abad modern ini yang banyak mula-mula menggunakan cara terorisme itu adalah gerakan perlawanan di Irlandia Utara, yang sebenarnya mereka Katolik sebenarnya, yang melawan dominasi dari Inggris yang beragama Kristen Anglikan. Jadi Muammar Gaddafi dari Libya dan lain-lain itu belajar menggunakan bom dan lain-lain itu dari orang Irlandia sebenarnya. Jadi bukan, tapi kenapa belakangan dituduhkan kepada Islam seperti itu kan. Baik, Pak Yusril.